Siapa yang diberkati lambaikan tangannya saudara. Iya. Saudara kalau misalnya tentang belajar kepemimpinan ya saudara ya. Jangan berpikir seperti ini saudara. Jadi banyak orang-orang itu orang Kristen khususnya gitu ya. Kalau misalnya pemimpin itu, aduh aku gak cocok nih sama pemimpin ini. Aku gak cocok nih emang ini. Banyak gak cocoknya. Percayalah saudara ya. Saya ini tinggal serumah isinya 3 orang. Kami bersaudara 3 orang. Umur saya 36 tahun sekarang. Dan saya punya kakak tertua saya sekarang. Yang saya cintai sebenarnya. Sampai detik ini tiap hari kita berantem. Kenapa? Itu keluarga loh. Yang hidup bersama 2 kepala beda. Apalagi kalau misalnya sama pemimpin yang kita nggak tahu tiba-tiba Tuhan taruh dalam hidup kita saudara. Sampai suatu saat ada orang datang kepada sini. Saya ngomong kayak gini. Saya pengen langsung kepada Tuhan Yesus. Kepada Bapa. Ya monggo. Tapi saya kasih tahu sama dia kayak gini, kamu harus tahu ya, Tuhan Yesus aja Bapak bawa ke salib. Saudara nggak dong nih. Jadi kalau Anda berpikir pemimpinmu itu jahat, Tuhan Yesus dibawa Bapak ke salib loh saudara. Dan saking menjijikannya Yesus menggendong kutuk dan dosa, dikatakan di Alkitab Bapa meninggalkan dan memalingkan wajahnya. Daud ketemu Saul. Waktu Saul buang hajat, gemetar dia punya kesempatan untuk bunuh Saul. Tapi Daud berkata, jauhlah daripadaku menjamah orang yang diurapi. Amin saudara. Peraturan nomor 1. Saudara kalau pengen jadi pemimpin yang hebat, menurut saya ya saudara ya. Dalam kebodohan saya mengikuti Ibu Panglima kurang lebih selama 20 tahun. By the way ini tahun ke-20 saya di Mahanaim saudara. Baru 20 tahun. Dalam kebodohan saya menerapkan 1. Pemimpin selalu benar. Mungkin saudara ketawa ya. Tapi ya. Percayalah saudara kalau misalnya nanti ada seorang pemimpin yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Dia itu jauh bisa melihat lebih jauh daripada kita melihat saudara. Walaupun kelihatannya gak masuk akal. Bener gak? Tadi kan Ibu Nika kan cerita ada pemimpin yang di depan. Ada pemimpin yang di antara kelompok. Ada pemimpin yang menopang di bawah. Saudara kalau pemimpin kita di depan. Dia melihat yang di depan. Kita kelihatan gak? Gak kelihatan. Itu sebabnya kenapa kita ini sering curiga. Bener gak sih ini yang diarahin pemimpinku? Percaya. Saya pernah lihat satu buah klip saudara ya. Saya lagi lihat klip di YouTube saudara. Itu Musa kalau gak salah. Joshua. Itu menceritakan tentang Joshua. Yang sedang membawa bangsa Israel hendak menyeberangi sungai Yordan. Dan hari itu yang dapat janji Tuhan adalah Yosua. Dikatakan kau seberang itu, suruh imam jalan duluan bawa tabut. Sementara bangsa Israel gak dengar janji itu secara langsung. Dan saya yang lihat yang membuat saya ketawa kayak gini. Waktu itu Joshua itu sedang berdiri di atas satu gundukan seperti bukit kecil gitu. Dan dia ngelihat para imamnya gemetar. Hendak menyeberang sungai Yordan. Dan kemudian di klip itu Joshua sambil mengangkat tangan, dia lihat imam, dia ketawa-ketawa. Ayo jalan. Imamnya gemetar. Tapi Joshua sekali lagi diangkat tangan, dia senyum. Jalan. Imamnya belum jalan. Tapi kemudian begitu imam itu berjalan, dia menginjakkan kakinya. Gak lama tiba-tiba air menjadi sebak saudara. Itu yang dilihat pemimpin. Mungkin kita gak bisa lihat. Tapi dalam 20 tahun saya mengikuti Tuhan dan mengikuti hambanya Ibu Panglima. Dalam kebodohan saya cuma bilang kayak gini. Waktu pemimpinku ngerjain apa, aku cuma mau lihat dan aku mau sepakat. Percaya saudara, hidupmu akan dijamin dan engkau pasti selamat dan berhasil. Amin saudara. Dan hari ini kita pengen belajar tentang yang namanya karunia membedakan roh ya. Tadi kan kalau misalnya soal kepemimpinan kan sudah diceritain oleh 2 orang yang expert di bidangnya ya. Ibu Nike, wah ini luar biasa ini. Apalagi Ibu Panglima, next ya. Karunia membedakan roh. Nah ini dasar firmannya 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada seseorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Tapi kita
membahas yang karunia membedakan roh ini bukan bedain antara tuyul, kuntilanak. Ya saudara ya. Masih perlu beda-bedain gitu. Kalau udah di level ini kita masih bedain tuyul, kuntilanak, aduh. Menjadikan hidup kita saudara ya. Ya udah kita bahas dikit deh saudara ya. Nah, ini karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Amin. Dan karunia ini diberikan kepada siapa sih? Kepada orang yang hidupnya di dalam roh. Kalau orang itu tidak hidup di dalam roh, dia nggak bisa terima karunia ini. Oleh sebab itu kenapa kita sebagai orang percaya sangat penting buat kita untuk hidup di dalam roh. Amin. Sekali lagi saya ulang ya saudara ya. Karunia ini membedakan roh diberikan kepada mereka yang hidupnya di dalam roh. Itu sebabnya sebagai orang percaya sangat penting buat saudara dan saya untuk hidup di dalam roh. Karena apa? Sebagai tanda kita ini adalah milik Yesus, kita hidup di dalam roh. Next ya. Karunia next lagi, Roma 8 ayat 9. Ya, Roma 8 ayat 9, next. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Itu jika kamu memang hidup, memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Siapa di sini yang ada roh Tuhan di dalamnya? Amin. Saya berharap tidak ada yang tidak angkat tangan ya saudara ya. Ya. Dan hari itu saya salah satu orang yang sangat getol. Saya tahu orang itu ada di Bantar Gebang. Udah pengen kita cungkit. Tapi beliau bilang, udah. Itu benar. Tapi coba kalau misalnya mengenal lebih dalam, Anda akan kenal roh yang ada di dalam Panglima. Anda akan tahu pada waktu rohnya menyala. Anda akan tahu pada waktu rohnya itu mengalirkan api dan menyambar hidup orang. Yang mengerti-mengertilah. Selamat aja udah bagus. Tapi kalau orang yang punya karunia membedakan roh karena ada roh Tuhan di dalamnya akan tahu. Pada suatu waktu Ibu ini tuh pernah marah sama saya. Ini karena ada Ibu ini di tempat ini. Karena waktu itu ada persiapan acara KKR di sebuah kota di Jawa Barat. Dan saya sebenarnya tidak terlibat. Dan beliau sebenarnya tahu saya tidak terlibat. Dan ada orang yang terlibat di situ, ngaturnya kacau balau. Dan itu tidak seperti yang Tuhan mau. Tiba-tiba Ibu Iin melihat saya, beliau marah sedemikian rupa kepada saya. Padahal saya nggak terlibat loh saudara. Sampai orang yang di belakang saya pegang badan saya dibilang kayak gini, Lis badan lu panas. Ya diem kok, diem. Saya hari itu saya bisa memutuskan untuk marah dan kecewa saudara. Tapi saya kenal rohnya. Saya tahu betul pada waktu hari itu kalau Ibu Iin marah kepada orang yang dimaksud, orang itu akan mati. Dalam artian dia akan kecewa. Ngerti saudara? Ya kalau misalnya hari itu saya bisa jadi samsak ya udah. Teman saya itu yang bewokan mana? Oh, kok hilang? Mana tadi yang bewokan botak? Itu pernah dijenggut begini saudara. Itu salah satu daripada karakter kepemimpinan. Radikal. Lu salah langsung dijenggut. Lu kalau gak bener nyembah Tuhan. Tapi itu karena cintanya saudara. Seberapa saudara di tempat ini yang pernah dihardik oleh beliau? Pernah? Kenapa masih ada di sini Bu? Mungkin karena karunia membedakan roh ya Bu ada di dalam ibu ya. Amin saudara. Kalau kita punya karunia membedakan roh, kita ini bisa ngelihat orang itu manis saudara. Apapun juga yang keluar dari hidupnya kita akan ngelihat sesuatu yang baik. Saya pernah waktu itu saudara ya, saya nggak tahu hari-hari itu saya nggak dikasih pelayanan sama sekali. Waktu itu saya punya bukan masalah lah, tapi ini mungkin sebuah isu yang harus waktu itu saya harus berberes. Waktu itu dengan Ibu Ruth. Saya nggak tahu apa yang terjadi gitu tiba-tiba itu tuh saya nggak dikasih pelayanan. Pelayanan saya waktu itu saya masih main drum gitu ya, dikasihnya sama orang lain. Tapi hari itu saya cuma berkata kayak gini, Pak ada marahnya nggak? Ada sejujurnya. Tapi saya itu kurang lebih selama 4-6 bulan saya bergumul sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau aku salah tolong aku bertobat Tuhan.
Tapi tolong nyatakan kepadaku, engkau mau berkata dan mengajari aku apa dalam hal ini. Dan Tuhan gak ngomong apa-apa. Sampai suatu waktu saya lagi pergi ke Israel, saudara. Waktu itu saya pergi ke Israel juga. Dan waktu saya pergi ke Israel, saya ketemu dengan hadirat Tuhan. Saya ketemu dengan cintanya Tuhan. Dan tanpa saya sadari, tiba-tiba saya ternyata sembuh hari itu. Dan waktu saya sembuh, saudara, saya ketemu sama Ibu Ruth. Tahu Ibu Ruth ya? Ibu Ruth itu karunianya itu pedang bermata dua. Membelah, memisahkan roh dan jiwa. Makanya saudara kalau terima pengajarannya beliau harus tangkap dengan iman, saudara ya. Tajam, namanya juga senjatanya pisau ya. Makanya kemarin saya kasih beliau itu oleh-oleh itu pisau tajam dari Jepang. Wih, beliau senang. Dan hari itu tiba-tiba saya pulang dari Israel, saya baru saja ngalamin Tuhan. Tiba-tiba waktu saya ketemu beliau, sekalipun perkataannya beliau tajam hari itu kepada saya datang beliau, saya bisa ngeliat, wow, manis banget. Kenapa saudara? Karena kita bisa melihat yang di roh. Setiap kali apapun juga yang dipakai caranya, perkataannya untuk mendidik seseorang. Kalau kita hidup di dalam roh, kita bisa lihat sisi yang berbeda dan sisi yang ilahi. Itu termasuk karunia membedakan roh. Next, ya saudara, kita akan belajar 3 hal. Karunia membedakan roh itu yang pertama itu membuat kita dimampukan untuk melihat dengan point of view-nya siapa? Tuhan. Jadi karunia membedakan roh ini membuat kita ini dimampukan untuk melihat bukan dengan cara kita melihat, saudara. Percayalah kalau kita melihat dengan mata telanjang kita, dengan paradigma kita, dengan perspektif kita, yang ada semakin hari kita akan semakin kecewa. Kenapa? Karena kecenderungan hati manusia itu selalu menginginkan yang sesuai dengan hatinya. Betul apa betul? Kalau kita minta berkat sama Tuhan aja, kita minta Tuhan berkati aku tapi caranya begini. Bener gak? Bener gak? Lo namanya Tuhan yang mau kasih berkat, Tuhan mau berkatin gimana caranya ya bebas dong. Orang dia yang Tuhan. Nah karunia membedakan roh ini akan membuat kita ini dimampukan untuk melihat dengan point of view-nya Tuhan. Bukan point of view-nya kita. Kalau di TikTok itu terkenal POV. Atau POV. Yang suka baca TikTok, nonton TikTok sama nonton Reels di Instagram nih tahu nih. Point of view itu adalah titik atau sudut pandang. Nah, karunia membedakan roh ini membuat kita bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Contohnya siapa? Next. Ya, contohnya adalah Abraham. Sebenarnya banyak contoh di Alkitab. Yang saya ambil hari ini adalah Abraham. Kita baca nih ya, kehilangan versus apa? Penggenapan. Katakan kehilangan versus penggenapan. 1, 2, 3. Kurang lebih tahu ya ceritanya ya. Kejadian 22 ayat 2. Next. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita udah tahu cerita ini ya saudara ya. Saya kemana-mana kalau saya ngajarin tentang yang namanya penyembahan, ini dasar firmannya. Nah hari itu Tuhan minta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Ishak ini siapa? Anak perjanjian. Ishak of view-nya Tuhan. Kalau manusia anaknya diminta sama Tuhan, yang dilihat apa? Kehilangan. Bener gak? Waktu kita gak punya, atau kita ini punya duit misalnya 4 juta saudara. Kemudian di akhir retret ada persembahan. Di kelas overflow hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Firman persembahannya. Siapkan dompet Anda, misal. Ya, jangan takut dulu, misal. Tapi kalau Tuhan berkata ya saya gak tahu. Dan kau punya duit 4 juta dalam dompetmu, yang kau tahu ini aku pengen belikan sesuatu Tuhan. Nanti. Atau modal usaha. Kemudian tiba-tiba Tuhan berkata, nak taruh uangmu yang 4 juta itu. Kita melihatnya sebagai kehilangankah? Atau kita melihatnya sebagai sebuah penggenapan daripada janji Tuhan dalam hidup kita yang akan digenapi hari ini dalam hidup kita. Abraham hari itu dia punya roh Tuhan. Dia kenal Tuhan yang dia sembah.
dia bisa membedakan. Enggak. Tuhan tidak sedang ingin mengambil dari hidupku. Tapi aku tahu Tuhan sedang ingin menggenapi seluruh janjinya dalam hidupku. Makanya saudara kalau baca di Alkitab, saudara akan nyampe kepada sebuah ayat berkata bahwa Abraham itu ngomong sama kedua bujangnya, kamu tinggal di sini. Aku dan anak ini kami akan naik ke atas ke Gunung Moria. Setelah itu baca di Alkitab saudara, Abraham ngomong kayak gini, kami akan kembali kepadamu. Karena apa? Abraham kenal. Karena apa? Abraham tahu. Itu sebabnya dia bisa membedakan saudara. Hari itu ada dua roh yang diperhadapkan. Satu kehilangan, satu penggenapan. Mana yang kamu pilih? Dan hari itu Abraham memilih meletakkan Ishak. Tapi Alkitab mencatat Abraham gak pernah kehilangan apapun. Bahkan dia mendapatkan sumpah, bukan cuma janji. Amin saudara. Itu yang pertama. Karunia membedakan roh membuat kita dimampukan melihat dari sudut pandang Allah. Amin. Nanti kalau misalnya saudara bisa melihat dari sudut pandang Allah, percayalah bedain tuyul gampang saudara. Tuyul sama kuntilanak bedanya apa? Tuyul botak. Udah. Kuntilanak gondrong. Saya pernah datang ke tempat siapa Ci yang dari Madiun. Kita waktu datang ke Madiun itu tiba-tiba saya disamperin sama Ibu Joel. Saya baru nyetir 8 jam nyampe Madiun, tiba-tiba baru nyampe Bu Joel bilang kayak gini sama saya, Lis kamu ngerasain gak spiritnya? Baru nyampe saudara. Baru nyampe. Nyetir 8 jam nonstop, baru nyampe ditanyain spirit apa yang di Madiun. Saya coba merem dulu karena udah ngawang. Tapi saudara kalau saudara punya karunia ini membedakan roh, saudara akan tahu. Saya langsung ngomong sama beliau kayak gini, Kak, kayaknya di sini banyak tuyul ya Kak. Iya Lis katanya, gelangku hilang katanya. Dan karunia membedakan roh ini akan membuat saudara mengenali setiap kali kemanapun kau pergi saudara, situasi di kota itu. Amin. Jadi kalau misalnya saudara dia datang ke tempat makan, rame, waktu ngomong makanannya enak. Kalau kau punya karunia membedakan roh, engkau akan tahu saudara, ini ada ininya nih. Engkau akan tahu. Ada orang pergi ke Bali, maaf nih ya yang dari Bali. Ngelihat pura, ngelihat patung, foto, pasukan ada. Ini namanya gak bisa mengenali atau gak punya karunia membedakan roh. Udah jelas-jelas patung yang kita perangi, foto bareng, ada. Kak, tindakan profetik. Tindakan profetik apaan? Foto bareng sama patung begituan. Ada. Yang udah kelihatan aja, orang itu gak bisa cukup melihat dengan jelas. Kenapa? Karena gak punya pengenalan akan Tuhan. Gak cukup memilih untuk dirinya ini dihisapkan ke dalam Tuhan. Abraham. Amin saudara. Jadi nanti kalau misalnya habis ini jangan lagi gak bisa bedain antara tuyul, pocong gitu. Secara fisik aja udah beda. Ya tapi kita gak mau ngomongin itu cere itu ya saudara ya. Ini yang lebih di dalam saudara ya. Waktu saya berdoa Tuhan bilang ini, next. Yang kedua, karunia membedakan roh itu membuat kita ini dapat melihat jalan kebenaran, bukan pembenaran. Nih sering nih masalah orang Kristen nih. Datang ke gereja cari pembenaran. Siapa di sini yang kalau misalnya datang beribadah cari pembenaran? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku. Saya pernah didatangin sama seseorang minta didoain, Kak tolong doain saya ngalamin gini. Dan omongannya itu adalah dia ini pengen dibenarkan atas setiap yang dia lakukan. Apa yang saya lakukan saudara? Saya gak doain orang itu. Karena saya berpikir waktu saya doain dan saya sampaikan kebenaran, orang ini tuh pasti bakal kecewa kok. Saudara kalau datang ke sebuah ibadah, jangan pernah cari yang namanya pembenaran. Yang menyedihkan banyak orang Kristen begitu dia ditegur sama pemimpin,
baru ditegur aja nih ya, ditegur sedikit supaya balik ke hati Tuhan, dia akan cari-cari ayat pembenaran. Nah ini repot saudara. Kalau kita dalam hidup kita cuma cari pembenaran, repot. Tapi karunia membedakan roh ini membuat kita bisa melihat jalan kebenaran dan bukan pembenaran. Jalan kebenaran itu apa sih saudara? Firman Tuhan. Itu jalan kebenaran. Tadi Ibu Nike sempat bahas tentang pada waktu Yesus bertanya kepada muridnya, inner circle-nya, menurut kamu aku ini siapa? Benar ya? Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi saudara, kalau saudara baca satu perikop setelahnya, waktu Yesus menceritakan hatinya tentang dia akan disalibkan, Petrus yang sama yang baru ngomong bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, berani narik Yesus dan negur Yesus. Sekali-kali Tuhan gak akan disalib. Petrus yang sama hendak membatalkan yang namanya destiny daripada Tuhan Yesus. Dan Yesus hari itu berkata sama Petrus, enyah engkau iblis. Saudara kalau dibilang iblis gimana saudara? Itu kebenaran yang akan memotong. Nah karunia membedakan roh ini membuat kita bisa melihat jalan kebenaran. Sekalipun ada pedang yang datang memotong hidupmu, percayalah itu dipotong untuk membuat kita bertumbuh semakin besar dan ajaib. Aminnya kurang saudara. Gak ada yang suka dipotong ya saudara ya. Saudara yang namanya bisul, tumor itu harus dipotong. Bisul tumor itu apa? Kebenaran diri sendiri. Bisul tumor itu apa? Seperti tadi Ibu Panglima katakan, alasan-alasan kita. Itu bisul dan tumor. Itu harus dipotong. Dipotongnya dengan apa? Dengan kebenaran. Pembenaran akan berkata apa? Waktu Ibu In bilang bikin rumah singgah. Iya tapi di sini nggak ada rumah yang bisa dipakai buat rumah singgah. Itu pembenaran. Potong. Dan katakan Tuhan aku mau lihat jalan kebenaran. Dan roh ini, karunia untuk membedakan roh ini memampukan kita untuk melihat jalan kebenaran. Kita baca ayatnya ya saudara ya. Next. Keluaran 14 ayat 13. Ketakutan versus mujizat. Nah next. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Firman ini datang pada waktu bangsa Israel itu dikejar Mesir dan hendak menyeberangi laut Teberau. Hari itu bangsa Israel itu maki-maki Musa. Lu ngapain bawa kita keluar dari bangsa Israel? Dari bangsa Mesir. Terima kasih koreksinya. Di Mesir makanannya enak, bawangnya banyak. Ini sekarang kita dikejar sama Mesir. Di depan kita laut Teberau. Tapi Musa dia tahu, dia punya point of view yang seperti Tuhan. Dia berkata jangan takut. Sebab bangsa ini kamu gak akan lihat lagi untuk selama-lamanya kata Musa. Musa bisa melihat jalan kebenaran. Musa gak ngomong sama bangsa Israel kayak gini. Aku juga gak tahu. Tuhan juga ngomong nyuruh ke aku juga sebenarnya aku ngomong sama Tuhan, aku gak punya kekuatan. Aku ngomong ke Tuhan aku ini yang gak petah lidah. Ada gak Musa ngomong kayak gitu ke bangsa Israel? Walaupun waktu ketemu sama Tuhan, Musa menyampaikan semua keluh kesahnya kepada Tuhan. Tapi kepada bangsa Israel, dia gak pernah cari pembenaran. Karena apa? Karena dia tahu, dia lihat jalan kebenaran seperti apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Dan ini bagian balik lagi daripada kita yang dipanggil sebagai pemimpin di akhir zaman saudara. Musa gak cari pembenaran. Tapi dia tahu kebenarannya. Dan dia berkata ke bangsa Israel yang udah maki-maki dia loh. Jangan takut. Saudara pikir gampang sebagai pemimpin ngelihat anak buah itu maki-maki pemimpin dan ngomong jangan takut.
Gampang gak kira-kira? Gak gampang. Tapi Musa punya karunia membedakan roh. Dia ubah yang namanya ketakutan menjadi jalan mujizat, saudara. Dan dia mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya, dan laut terberau di depannya. Itu terbelah dua. Itu Musa, saudara. Ada roh Tuhan di dalamnya. Dia punya karunia membedakan roh. Dia nggak izinkan yang namanya ketakutan yang mengintimidasi lewat orang-orang Israel, lewat perkataan orang Israel. Dia nggak izinkan itu masuk dalam hidupnya. Yang dia lihat ada sebuah jalan kebenaran yang kalau aku lewati ini, sekalipun ini mustahil, ini akan menyelamatkan bangsaku. Dan saudara, sejujurnya itu yang dilakukan oleh Mahanaim dan Bahtera. Kalau saudara boleh lihat. Tadi Ibu Iin singgung sedikit tentang yang namanya waktu membangun Bahtera langsung dimaki-maki, dikatain gila sama seluruh dunia. Saya saksinya, saudara. Beneran. Saya pergi ke Amerika, saudara. Nyampe. Bayangin. Jauh. 23 jam terbang. Nyampe sono ada orang yang ngomongin Bahtera. Ada. Di dalam gereja yang kita datang. Bener. Dan ngomong sama saya. Dia gak tahu kalau saya orang Bahtera. Ada gak? Ada. Tapi tadi saya di situ mikir. Namanya bangun Bahtera. Orang Nuh aja waktu bangun Bahtera 120 tahun lebih. Tiap hari dikatain gila. Siapa di sini yang siap gila bersama dengan Tuhan? Amin. Ya, gila itu generasi ingin lawatan Allah, saudara ya. Iya. Jadi kalau dikatain sesat, udahlah, dasar kita adalah kebenaran, jalan kebenaran, firman Tuhan. Dan karunia membedakan roh ini akan membuat kita melihat jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Sekalipun orang bilang kita sesat. Ya, saudara kan dengar ya. Saudara dengar kan? Ibu Iin sesat, Mahanaim sesat, betul ya? Tapi saudara mau disesatkan. Ada di sini. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Ya. Karunia membedakan roh itu akan membuat hidup kita diselamatkan. Itu akan membuat apapun yang kau pegang, apapun yang engkau topang, itu akan diselamatkan, saudara. Ya, balik lagi. Firman Tuhan, next. Penolakan versus kesembuhan. Di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-27. Matius 15 ayat 27. Perempuan Sirofenisia ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kalau saudara baca ini kelengkapan di Alkitab, saudara ya. Kalau saudara baca kelengkapan di Alkitab, ini perempuan ini ditolak berkali-kali sama Yesus. Bahkan sampai dikatakan apa? Anjing. Tapi itu tidak membuat perempuan ini berhenti. Dia tahu ada Tuhan di situ. Dia tahu ada kehendak Tuhan di situ. Dia kenal hati Tuhan pada waktu Tuhan itu bergerak. Dia bergerak karena belas kasihan. Penolakan tidak membuat dia terluka, marah dan kecewa. Tapi penolakan dia balikan menjadi sebuah keselamatan dan kesembuhan buat anaknya. Siapa di antara engkau yang mungkin kau ditolak berkali-kali? Engkau pergi ke gereja, engkau nyampaikan, ini loh yang disampaikan di retret, ditolak. Ini loh yang kami dapat, ditolak. Lakukan dengan setia, saudara. Maka engkau akan melihat ada keselamatan dan kesembuhan terjadi di kotamu. Waktu kita nanti pulang ke tempat kita masing-masing, kita akan melihat keselamatan, kesembuhan, lawatan, revival di mana-mana terjadi, saudara. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Pada waktu itu, Ibu ini itu nyuruh kami untuk pergi ke bangsa-bangsa, saudara. Dan hari itu saya pergi dapat ke bagian bangsanya Filipina. Saya memang udah berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dapat Asia. Kenapa Kak? Kok Asia murah? Berimannya gampang, ya. Tapi ternyata Tuhan pengen yang besar dari hidup kita, saudara. Waktu itu
Saya udah kumpul sama yang kelompok yang akan berangkat ke Filipina. Tiba-tiba saya masuk ke grand room, tempat di mana para pemimpin rapat. Saya melihat, saya merasakan, karena punya karunia membedakan roh ya saudara ya. Saya merasakan ada yang janggal dan tidak enak di hati. Ibu Iin lagi pegang papan tulis. Dan ada satu negara tulisannya Meksiko. Ini Meksiko siapa yang pegang ini? Gak ada ini yang ke Meksiko ini, belum ada yang pegang, kata beliau. Ini siapa yang punya visa Amerika nih harus pergi ke Meksiko ini. Gak ada yang mau saudara. Padahal saya tahu ada orang-orang yang punya visa ke Amerika itu. Termasuk salah satunya Ibu Nike. Dan itu satu-satunya negara belum ada yang pegang. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Kayaknya itu anaknya Pak Stepanus itu, Brojil. Karolis punya bu, kayaknya. Rolis mana? Waduh, perasaan saya udah gak enak. Duh Tuhan, udah bener nih dapat Filipina. Tiba-tiba ada orang di kan pintu grand room tuh ada kacanya. Dia ngelihat saya, nah ini Rolis nih. Rolis masuk, oh saya masuk. Mateng nih saya bilang. Dan beliau bilang kayak gini sama saya. Rolis, kamu punya visa Amerika? Punya bu. Kamu pergi ke Meksiko ya? Nah, kita kalau punya karunia membedakan roh saudara. Lidah kita ini keluh. Mau bilang enggak gak bisa. Dan hari itu saya coba berkata, siap bu. Nah, terus tanyain, Rolis mau subsidi atau beriman? Dalam nama Yesus. Subsidi, saya bilang. Setelah bertanya pemimpin-pemimpin yang lain, Pak Luki ditanya, Ibu Iren ditanya, Bu Puji, semuanya bilang beriman. Gak ada yang bilang subsidi, sampai kepada saya baru bilang subsidi. Saya gak punya iman hari itu. Dan Aldi yang bilang ada Kak Rolis yang punya visa Amerika, dia bilang kayak gini, Kak gimana sih kak, kalau lu gak punya iman? Udah lu diem, gue emang hari ini lagi gak punya iman. Saya bilang, jujur aja saudara, jangan gaya-gayaan. Terbuka di hadapan Tuhan. Dan hari itu, saya gak mau peduliin. Dan ibu waktu itu bilang kayak gini, oke 100 juta kasih sama Rolis. Weh. Tapi saya berdoa setelah keluar dari Grand Room, saya berdoa, Tuhan tolong berikan aku iman Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita saya pergi, tidak dibiayai saudara. Semua Tuhan yang biayai. Hari itu kami pergi 6 orang. Nah, karunia membedakan roh itu seperti apa saudara? Ini contohnya. Waktu itu Ibu Iin bilang kayak gini, Rolis kamu harus buat arak-arakan di Meksiko 20.000 minimal. Garuk-garuk gak saudara? 20.000 itu banyak, noban saudara. Hari itu hari pertama peperangan dahsyat. Hari kedua peperangan dahsyat. Itu perjalanan saya 6 hari. Hari keempat empot-empotan saudara. Belum tahu mau arak-arakan gimana. Tapi hari itu modal saya cuma kayak gini. Tuhan buat aku melihat seperti pemimpinku lihat. Tiba-tiba saya cari. Saya tanya. Dan di Meksiko ternyata bertepatan dengan tanggal 1 hari sebelum kami pulang. Itu ada arak-arakan Paskah. Se-Mexico City. Saya ngomong sama orangnya, boleh nggak kami, saya bawa penari, Ipik, Piyik, anaknya Ibu Nike masih 11 tahun hari itu. Nanti kami di depan, udah orang dari Indonesia minta di depan, mimpin. Karena itu tandanya kita menduduki. Mereka bilang nggak boleh, udah nggak ada slot. Tapi ini pasukan tidak terhentikan saudara. Begitu acara dimulai besoknya saudara, saya suruh Pak Penari, udah masuk aja. Kak kalau disini gimana? Masuk. Dan semuanya masuk ke depan. Mata orang mulai melihat ini siapa? Bodoh amat, kerup. Ayo. Pokoknya kita yang menggiring. Kita yang menggiring. Arak-arakan atas Meksiko City. Dan hari itu tercatat 80.000 orang saudara. Ini apa saudara? Karunia membedakan roh. Jangan lihat itu sebagai beban. Walaupun hari itu saya terbebani. Tapi begitu kita berkemenangan, saya melihat itu sebagai sebuah jalan kebenaran. Itu sebagai sebuah keajaiban. Dan itu sangat menyelamatkan hidup kita. Amin saudara. Mari sama-sama pejamkan matamu. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kami terima semua kegenapan ilahi dari janji-Mu ya Tuhan hari ini. Utuh, lengkap, sempurna.